Selamat pagi, selamat kerja dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita membahas tentang buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu buku yang bukan pengetahuan ya. Nah, misalnya ada banyak contohnya seperti artikel atau buku yang kalian baca ya. Nah, itu di media sosial ya. Lalu nanti artikel yang kalian tuliskan setelah kalian mengetahui cara membuat artikelnya apa saja yang perlu. Misalnya membuat artikel itu kalian membuat manfaat menanam seperti itu. Jadi cara-cara menanamnya atau manfaatnya itu kalian tuliskan dalam sebuah artikel. Lalu nanti kalian praktekkan ke orang tua. Kalian bantu sama orang tua ya. Nanti kalian temukan artikel yang dibuat sama guru kamu ya, kamu dari kelas lain. Salah satunya dibuat untuk kamu, ibu share di. Nah, itu sudah share itu di chat. Coba kamu buka. Nah, jadi artikel yang dia buat ini, nanti kalian buat ini, kalian praktekkan sama keluarga, dibantu oleh ibu, oleh bapak, oleh ya. Lalu dikirim di blogspot. Nah ini, coba siapa yang bisa buka? Apa ibu buka ya? Dari sini, ya. Mereka belajar itu artinya kemudian di sini bebas berkreasi, bebas berkreasi, lalu bebas memberikan pendapat ataupun berterima kasih ya sesuai bakat kalian dalam penulisan membuat artikel. Nah ini, sekarang sudah kelihatan belum ya? Dari ibu saya. Kita tadi ya, tadi. Nah seperti itu tadi. Nah ini mereka itu kalian bebas berkreasi ya, bebas membuat suatu artikel yang sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Nah ini seperti si namanya Rido ya, Rido asli sekolah. Nah nanti kalian buat seperti ini ya, nanti dibuat di blogspot atau di IG di tempat mereka bisa gitu ya. Lalu nanti dibuat di sini membuat akuarium sederhana, lalu dibuat dari papan. Coba kelas dulu, gimana? Nah baru di sini dulu bahasa Indonesia ada ibu, ya kan? Nah ini oleh nama kamu sendiri ya. Nah itu lihat sebuah artikel baru kok. Nah ini ya isinya. Nah ini cara membuat akuarium itu dipakai ya. Dimasukkan juga ada gambarnya. Misalnya ini trik pertama ya, kalau membuat akuariumnya ada langkahnya. Ada pertama siapkan bahan-bahan seperti itu. Lalu kedua menambah aksesoris ya. Terus dia pakai. Nah yang ketiga mengisi air. Nah ini difotokan ya. Difotokan cara-caranya ini lalu dibuat artikel nanti. Baru menambah ikan. Nah ini dia dibantu sama orang tuanya. Tidak masalah ya. Namun kita mereka belajar. Kalau mereka belajar itu nanti yang bebas berinspirasi ya. Nanti bisa berkolaborasi kepada orang tua. Nah yang ketiga punya pada tulisan kalian si teman kalian ini ya, si Rio kelas 8. Nah ini adalah contoh artikel yang sudah dikeluarkan sama kelas kalian sudah ini mereka kan yang hari Senin kemarin ya, Senin kemarin video seperti ini ya, ya, ini ya, ini seperti ini. Lalu dijelaskan pembacaan ini ada notifikasi bukan literasi ya, literasi adalah membaca. Jadi kalian boleh membaca informasi masalah pembahasan artikel bagaimana untuk yang lain silakan. Asal sesuai dengan kreativitas kalian sendiri dan bakat kalian sendiri kalian tuangkan di situ. Lalu setelah ini lengkap ya. Nah nanti di bawahnya ini ada artikel mengisi kegiatan di masa pandemi gitu ya. Oh ada artikel mengisi kegiatan di masa pandemi dengan membuat akuarium sederhana bersama orang tuanya. Itu judulnya ya. Nah ini pembelajaran buku non-fiksi. Nah ini ada pembelajaran buku non-fiksi yang berpusat kepada siswa berupa artikel. Nah itu kalian baca ya, kalian baca. Lalu setelah kalian buat, kemudian diskusikan sama orang tua. Mau sendiri atau sama teman boleh ya, boleh. Yang penting kemampuan kalian lah gimana. Kira-kira misalnya ada si Giovanni pengen membuat artikel apa Giovanni yang bisa dibuat. Bisa. Pokoknya semua yang sesuai dengan kemampuan kalian ya, sesuai dengan bakat kalian. Misalnya ada menanam atau ya bermain, bagaimana cara bermain di masa Covid di rumah ya, pastinya di rumah. Baru bagaimana cara menjaga kesehatan, silakan coba artikel seperti itu. Bisa seperti ini juga seperti itu ya. Bisa membuat pesawat silakan. Terima kasih presentasinya ya, Giovanni. Nah itu tadi ya, saya tadi kalian bisa lihat contoh yang dari sini tadi atau artikel yang lain seperti itu. Ingat dalam pembuatan artikel karena ini kan langsung kita posting ya, kita posting di media sosial, di IG atau di blogspot ya. Nah itu wajib perhatikan tulisan ya, perhatikan tulisan karena kan ada tanda coba ini tulisan ya. Nah jadi perhatikan tulisannya ya. Kalau menulis kalau awal kalimatnya menggunakan kata akhir seperti itu. Jadi perhatikan tulisan dan paragraf. Nah kira-kira dari Bapak Ibu mengenai literasi buku non-fiksi berupa artikel ini ada pertanyaan? Satu pengumpulannya kalau di kelas 8 kemarin ibu bilang kan, ibu mengenai ya tugasan ini kalau bisa dilakukan ini silakan, kalau bisa dikumpul besok ya silakan semampunya. Namanya kita merdeka belajar ya, merdeka belajar itu ibaratnya tidak ada unsur paksaan ya, atau
ditentukan. Ya pasti kesadaran kalian sendiri sebagai siswa ya, sebagai siswa untuk disiplin. Misalnya ini kayak kemarin mereka hari Senin pelajaran bahasa Indonesia, saya juga mereka kumpulkan. Jadi ibu langsung bilang, oh hebat sekali, baru alamatnya. Nah nanti tapi kalau ibu yang kasih kalian print, nanti di print ya, kalian ke sekolah sama dengan RAS-nya. Kalau kumpul di sekolah itu nanti hari Jumat dikumpul di sekolah. Itu kalau tidak ada nanti kalian print ya, kalian print itu yang bukan itu, tapi yang di print itu adalah hasil foto yang sudah kalian posting, ya, yang sudah kalian posting di sosial media berupa IG ataupun blogspot, beserta alamatnya di situ diserahkan, ya. Paham? Ya, ada pertanyaan lagi mengenai artikel. Kenapa ibu ambil buku non-fiksi ini? Contohnya itu berupa artikel, karena pembelajaran kita akan itu kan sesuai dengan pembelajarannya yaitu literasi. Jadi membudayakan membaca, ya, membaca dan menulis, ya. Jadi nanti kita akan bisa memahami pas menjawab soal bahasa itu harus mengerti literasi dan membaca. Jadi kan menjawab nanti soal itu dewasa juga ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu, karena kalian pasti lebih kreatif, lebih aktif, dan inovatif ya. Nah, jadi nanti bisa kalian juga buat artikelnya itu ya di blogspot lah, minimal di blogspot atau yang lain yang Google ya. Nah, nanti siapa yang terbaik itu kayak saya gitu, bisa ibu masukkan di alamat website SMP Negeri 5 kegiatan untuk literasi non-fiksi berupa artikel itu yang baru dimasukkan di website SMP Negeri 5. Nah, kenapa ibu masukkan setiap kegiatan kita supaya kegiatan itu bisa seluruhnya tersebut. Kedua, kita ini mencantumkan belajar mereka ya, sementara sama itu sudah merupakan keluarga ada belum dipublikasikan. Jadi dulu adalah kita sama-sama ya, tapi kalian adalah anak yang aktif, kreatif, lintas berwawasan luas. Nanti kita membuat yang terbaik ya, membuat yang bagus, kita akan share, kita website yang lain. Dan artikelnya itu mau dibuka, ibu masukkan ke perpustakaan ya. Terus aku bukan sama dibuat mading sekolah. Mading itu kan sebenarnya supaya yang lain itu membaca, apalagi nanti kan pembelajaran yang baru nanti ini kan kita memang betul menggunakan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar jadi anak-anak untuk banyak membaca seperti itu. Nah, kita ada pertanyaan lagi? Iya ya, kerjakan tugas-tugasnya semua baru dibutuhkan nanti ada nilai di situ ya. Ada lagi pertanyaan? Naima, Arinda, Giovanni, Buket. Ini ada 23 orang ya. Bisa foto, ada yang menggunakan laptop tadi bagaimana? Kalian itu, kalau caranya sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa membuat nama di sini ya di sekolah, kalian bisa membuat nama sendiri di rumah. Dibantu misalnya dibantu orang tuanya, silakan. Atau berdua ya, dibantu orang tuanya yang ada silakan. Seperti itu. Misalnya ada namanya dia silakan, misalnya tentang itu tadi ya, misalnya sekolah ini ada sekolah lain seperti itu. Dia sama ibunya ini, ibunya itu orang sebagai guru. Nah, sebagai guru, lalu dianya sebagai siswa. Jadi mereka syuting di ruang tamu ya, di rumah, di ruang tamu syutingnya. Jadi sebentar ibunya dulu pas dia mengucapkan ibunya dulu seperti ini. Setelah itu si anaknya berada di sini. Jadi nanti syutingnya itu digabungkan. Karena itu bagus juga. Ada pasangan seperti itu. Jadi kalian boleh aktif mau seperti apa silakan nanti ada ya, karena kita nilai mana ya. Jadi kalau artikel kayak gini, praktek ini juga nilai ruangan praktek termasuk kita juga saja nilai ruangan praktek dan tugas ya. Jadi ada pertanyaan lain? Apalagi yang belum dikerjakan? Tugas ya, selain itu. Intinya analisa kemudian itu ya kalau banyak misalnya mengisi kopi itu ada yang tidak bisa sama atau bisa komunikasi sama orang tua komunikasi bisa ya. Nanti ada di artikel itu sendiri kalau artikel sendiri yang dibantu sama orang tua ya, karena kan ini bentuk artikel ini kan sebuah tulisan, jadi kalian kan yang menulis isi artikelnya dari pikiran kalian sendiri. Nanti inovasi ya, inovasi bakal sendiri ini lebih baik, ini bagus artikelnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Itu menjadikan semakin ya, misalkan kami coba di media sosial aja mau Google silahkan dan Google cara mendesain. Ada pertanyaan? Kalau video pendapat itu tadi yang kamu pendapat sama orang tua dan pendapat mengenai belajar dan dimasukkan langsung ke WA ya, langsung ke WA ya. Yang mengirimkan pendapat itu nanti itu pendapat tadi ya, yang itu pasti karena ini ibu mau membuat sistem rumah ini semuanya semua itu bahkan di mana bahwasanya kita itu sendiri orang-orangnya
siswa yang PTS, ya kan? Nah, ada yang minta ya kan? Kamu minta kamu ditanya, kenapa saat ibu bilang kamu membantu ya masalah ke alasan nanti kita ini pembelajaran kita dengan asal ibu belajarlah sesuai dengan kemampuan kalian, jangan ada yang dipaksakan. Belajar dengan hati ikhlas, ya, dengan hati ikhlas pasti kalian akan mencapai sukses. Tetap aktif, kreatif, dan inovatif. Oke, sampai ketemu lagi Jumat depan saat Jumat depan kalian mengumpulkan tugas ya, ya sampai ulangan di kelas. Kembali kita berlaku. Bisa, ya. Kalau bisa itu selalu ada pembelajaran kita sampai ketemu lagi nanti ulangan di kelas ya, ulangan ini. Karena kita sudah habis ya, revisi ya, revisi itu akan membuat kita ya, membuat kita yang ini ya. Kalau revisi kita buka pengetahuan, kemudian satu membuat pelajaran itu ya kita sampai ketemu lagi, semoga puasanya tetap berjalan sampai akhir ya, kemudian hubungan puasa dan yang misalnya bisa kita dengan doa yang ada menampung semangat, salam moderasi dan salam bahagia. Terima kasih Orang atas bantuannya. Kali ini saya akan bertanya pada orang tua saya tentang materi penerapan Merdeka Belajar yang berbasis pada siswa. Satu, apakah sudah maksimal dilakukan di Sondang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan pada Ibu Guru Sondang Mariana H. SPD. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Guru karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi tanggapan bagaimana metode Merdeka Belajar yang Ibu terapkan, apakah sudah maksimal? Jawaban dari saya, sudah maksimal. Alasan saya, yang saya lihat, tujuan dari Ibu Guru bukanlah untuk memastikan agar siswa mendapatkan nilai yang bagus terus-menerus, melainkan Ibu Guru memfasilitasi kondisi yang menyenangkan bagi siswa, seperti memberikan tanggung jawab dengan tidak berdasarkan selalu nilai yang harus tinggi, tapi memberikan tujuan siswa agar mengerjakan sesuai dengan kreativitas siswa itu sendiri dan tepat waktu. Hal ini diwujudkan dengan pendekatan penyampaian materi dan penggunaan media agar siswa terbebas dari perasaan tertekan. Dengan demikian, siswa tidak cepat bosan dan putus asa apabila menghadapi materi yang menantang. Sehingga ide-ide akan mengalir untuk menghadapi tantangan tersebut, memicu siswa, dan menyajikan hasil dengan cara masing-masing. Contohnya, hasil yang dikerjakan oleh siswa kadang diupload di YouTube, di IG, di Facebook, dan baru-baru ini Ibu Guru Sondang Mariana mengupload di website SMP 5 Balikpapan. Ibu Guru mengapresiasikan hasil siswa dengan mengikuti perkembangan teknologi di masa yang sekarang. Yang kedua, perasaan apa yang anak Ibu rasakan dalam metode Merdeka Belajar? Perasaan apa yang anak saya rasakan? Yang seperti saya lihat, dia jadi dapat menggali bakat, kemampuan, dan kreativitas sehingga dapat memerdekakan diri dan menikmati kebebasan menjalankan sebagai pelajar yang merdeka. Walaupun kadang orang tua ikut membantu dalam proses belajar mengajar anak. Karena kalau misal mereka kurang paham dalam materi yang ada, pasti orang tua ikut membantu menjelaskan sesuai dengan kemampuan kami. Kalau mengumpulkan tugas gimana? Ya, biasanya misalnya itu suruhnya lebih cepat agar nilainya maksimal. Kalau punya besok-besok katanya Sondang, nilainya nggak selengkapnya dikurangi soalnya lebih cepat lebih baik. Jadi kayak disuruh nanti kedisiplinan juga. Ya, kira-kira begitu aja penyampaian dari saya. Saya, Kalista Priliani dari kelas 810, sangat senang dengan penerapan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Bu Sondang, sehingga saya dapat berkreasi dan berinovasi sesuai dengan bakat dan kemampuan saya. Terima kasih Bu Sondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Diah dari kelas 810, anak murid Ibu Sondang Mariana, sangat senang dengan penerapan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Ibu Sondang, sehingga saya dapat berkreasi dan berinovasi dengan bakat dan kemampuan saya. Terima kasih Ibu Sondang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengaplikasikan Merdeka Belajar ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang senior, kemudian pada siswa juga bisa mengarahkan program komunikasi yang selama ini dia pelajari. Pak Sulpi, selamat pagi Bu Sondang. salam bahagia. Pak Sulpi, apakah sudah menerapkan Merdeka Belajar kepada siswa semasa pandemi ini? Dan bagaimana cara menerapkan di pembelajaran Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sondang. Jadi untuk pembelajaran IPS pada kali ini sesuai dengan keadaan sekarang seperti kita ketahui bahwa pandemi masih ada di Indonesia, sehingga pembelajaran dilakukan dengan cara jarak jauh. Oleh karena itu anak-anak maupun guru diberi oleh kementerian, diberi kebebasan oleh kementerian untuk Merdeka Belajar misalnya. Nah, penerapan Merdeka Belajar ini dari pihak sekolah menyampaikan kepada semua guru-guru agar berinovasi untuk membuat pembelajaran daring yang menyenangkan, sehingga siswa menjadi tertarik meskipun belajar dari jarak jauh.
begitu pula juga siswa. Nah, siswa diberi kesempatan untuk mencari sumber-sumber belajar itu tidak hanya dari buku paket yang ada, namun dari sumber-sumber internet maupun googling di website-website yang pengetahuan. Oleh karena itu, Merdeka Belajar selayaknya kita dukung bersama agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada umumnya. Jadi seperti itu jawaban saya. Pak Rusdi, apa kabar? Maaf mengganggu waktunya. Saya mau menanyakan, apakah Bapak sudah menerapkan Merdeka Belajar di sekolah dan bagaimana penerapannya kepada anak di pembelajaran Bapak sebagai guru agama? Terima kasih, alhamdulillah, khususnya di mapel agama, jadi kita sudah menerapkan Merdeka Belajar khususnya di masa pandemi ini. Memang ini harus kita terapkan karena memang pada saat kita daring program berarti maka di situ dibutuhkan anak-anak ada satu perubahan dalam pembelajaran. Artinya apa? Pembelajaran merdeka ini maksudnya dia bisa mengambil dari apa saja, artinya dari apa saja, apa saja yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka dari sinilah kita terapkan kita dengan Merdeka Belajar ini. Jadi bukan hanya tertuju kepada seorang guru, jadi banyak cakrawala yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita ambil oleh siswa, sehingga dia tidak terpaku pada satu orang guru. Artinya apa? Disitulah kita memberikan satu pesan kepada seorang siswa. Jadi bagaimana belajar itu mana saja, kepada siapa saja. Tanya Sayyidina Ali mengatakan kul ma qala wala tanqurman qala. Jadi ambillah dari sesuatu apa saja yang dia katakan, tapi jangan sampai kita mengambil dari siapa yang mengatakan. Jadi dibebaskan anak-anak yang penting masih dalam koridor terkontrol. Itu harapan kita. Jadi yang pertama, jadi mengajarkan anak kita ini biar kreatif pertama. Ya, kemudian yang kedua, tidak dengan banyak hal-hal yang diambil, itu menunjukkan bahwa anak-anak banyak hal-hal yang bisa dia kuasai. Bukan hanya satu kasanah ilmuwan terbanyak. Disitulah agar supaya anak-anak bisa membawa perubahan dalam belajar. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, Ibu Siam ini adalah salah satu guru yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Kira-kira Merdeka Belajar itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya Merdeka Belajar itu apabila guru dan siswa diberikan kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber. Nah, ini pada masa pandemi ini kita menerapkan Merdeka Belajar, artinya siswa bisa belajar dari berbagai sumber. Guru bisa berkreasi, bisa memberikan materi misalnya dari internet ataupun dari materi buatan diri sendiri. Di situ guru banyak berkreasi maupun siswanya bisa lebih aktif dan bisa berkreasi lebih luas lagi. Proses pembelajaran di masa COVID, apa yang telah Bapak terapkan selama pembelajaran Merdeka Belajar? Dalam masa COVID-19, Ya. pembelajaran PKN melalui daring, kita menayangkan di pembelajaran misalnya tentang kebangkitan nasional. Anak-anak mencari sumber-sumber tentang kebangkitan nasional, baik di internet, buku paket, dan buku literasi lainnya. Bagaimana kebangkitan bangsa Indonesia untuk generasi pemuda, karena yang membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan dan penjajahan itu peran penting ada di generasi muda Indonesia itu. Penerapan Bapak dalam pembelajaran PPKN yang berkaitan karakter Pancasila. Untuk pelajaran PPKN yang saya ajarkan, anak-anak di rumah saya lebih tekankan untuk meningkatkan moral yang berkaitan dengan profil Pancasila. Jadi saya kasih pegang batas waktu itu sampai seminggu karena saya juga melihat mungkin banyak tugas-tugas lain, jadinya untuk tugas menggambar sendiri ya mereka menggambar struktur bumi dan dinamikanya. Jadi ya sesuai siswanya aja, mau digambar gimana, apa diwarnai boleh dengan medianya. Oh, berarti sesuai kreativitas mereka ya, Bu ya, tanpa ada paksaan. Nanti tugas itu dikumpul sesuai deadline-nya seminggu saya kasih waktu. Oke, terima kasih Bu. Ibu menerapkan Merdeka Belajar. Kalau ya, bagaimana cara Ibu menerapkan Merdeka Belajar kepada siswa Ibu? Ya, saya menerapkan Merdeka Belajar. Saya menerapkan sama anak-anak. Itu kebetulan saya mengajar seni budaya. Dan kebetulan materinya adalah materi tentang seni rupa. Nah, seni rupa itu materinya adalah tentang membuat bahan dari tekstil. Jadi istilahnya menggambar di atas tekstil, menggambar ataupun membuat karya. Jadi saya menerapkan anak-anak untuk membuat pot dari handuk bekas. Jadi handuk bekas itu kita campur dengan semen, ya. Lalu kita jemur, kita kasihkan di di pot yang kosong, dikumpulkan, baru kita jemur di atasnya pot, baru kita jemur. Nah itu kita menerapkannya, menjelaskannya anak-anak di rumah. Jadi saya mengirimkan tutorial cara membuat pot. Jadi anak akan membuat sesuai dengan permintaan saya atau istilahnya cara-cara saya. Jadi anak setelah membuat di rumah, lalu saya suruh untuk divideokan teknik pembuatannya. Mulai dari dia menyiapkan bahannya, alatnya, lalu proses pembuatannya dengan cara nanti divideokan. Oh, berarti ke saya. Anak-anak berkreasi sendiri ya Bu ya? Oh. Di modelnya itu, di situ ada beberapa model yang di tutorial saya itu. Modelnya itu ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada yang kecil, ada yang besar, dan sampai dengan proses pengecetan. Bagaimana kalau misalkan ada anak yang tidak bisa membuatnya? Cara Ibu mengatasinya bagaimana? Kalau apabila anak tidak bisa, yaitu saya minta bantuan dengan orang tuanya. Jadi saya
nyuruh sama anak bisa dibantu dengan orang tuanya atau kakaknya. Oke, terima kasih Bu. Salam bahagia dari saya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas tentunya saya sangat bahagia karena siswa yang saya ajarkan menikmati pembelajaran Merdeka Belajar yang saya terapkan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan adalah dengan belajar, dan belajar dari berbagai sumber.